Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina Mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma fa'alna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kita, menggerakkan hati-hati kita untuk kemudian menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang dimana kita telah ketahui bersama bahwasanya banyak sekali keutamaan fadilah dari waktu subuh tersebut. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan kita semuanya, suri teladan kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah terhormat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbarnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Amin. Semoga Allah mengabulkan." Kemudian naik di tangga yang kedua, kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amin." Sampai 3 kali. Maka para sahabatnya dan jamaah sekalian, apa yang membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin? Padahal pada saat itu tidak ada yang berdoa, tidak ada yang meminta untuk didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin? Semoga Allah mengabulkannya, bahkan sampai 3 kali. Maka setelah itu para sahabat bertanya, apa yang menyebabkan wahai Rasulullah sehingga engkau mengatakan amin padahal tidak ada yang berdoa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Jibril, baru saja malaikat Jibril datang kepadanya. Lalu kemudian malaikat Jibril berdoa dan saya mengaminkannya. Bayangkan jamaah sekalian, yang berdoa adalah malaikat Jibril. Lalu kemudian yang mengaminkannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Raghiba'an farajulin." Raghiba'an farajulin, sungguh celaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, sungguh celaka. Dzukirtu
'indahu falam yusalli 'alayya. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan nama disebut, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, walam yusalli 'alayya, lalu kemudian mereka itu tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan doanya, "Rahima'an rajulin." Sungguh celaka golongan orang-orang tersebut. Adraka Ramadan, thumma salaf, wa lam yajid qabla an yughfara lahu. Sungguh celaka orang-orang yang diberikan kesempatan adraka Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan untuk masuk di bulan suci Ramadan. Thumma salaf, lalu kemudian bulan suci Ramadan itu meninggalkannya, pergi meninggalkannya. Ramadan itu telah berlalu, qabla an yughfara lahu, lalu kemudian dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rahima'an farajulin, sungguh celaka kata malaikat Jibril, adraka walidayhi indal kibar, seseorang yang diberikan kesempatan masih bersama oleh kedua orang tuanya, akhirnya atau masih ada yang hidup salah satu di antara mereka, lalu kemudian dia tidak menjadikan sebab dari kedua orang tua itu mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga doa inilah yang didoakan oleh malaikat Jibril dan kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan orang yang didoakan celaka, rahima'an farajul, ya, sungguh celaka kata malaikat Jibril. Yang pertama jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kemudian mereka tidak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan ketika setiap hari Jumat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan kata Rasulullah, al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang sangat pelit adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka tidak bersalawat kepadanya. Maka jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita mendengarkan Muhammad. Kemudian yang kedua adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh malaikat Jibril, lalu kemudian diaminkan oleh Nabi kita, adraka Ramadan, thumma salat qabla yughfar lahu. Orang yang diberikan kesempatan memasuki bulan suci Ramadan, lalu kemudian tidak diampuni dosa-dosanya. Bukankah yang kita ketahui bersama jemaah sekalian bahwa bulan suci Ramadan bulan yang penuh ampunan. Banyak hadis yang lain menyebutkan shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh rasa iman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di hadis yang lain disebutkan, man qama Ramadan, barang siapa yang salat pada malam hari di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh harap, penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celaka jemaah sekalian orang-orang yang diberikan kesempatan memasuki bulan suci Ramadan, lalu kemudian dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan suci Ramadan adalah bulan yang pintu-pintu kebaikan
dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu keburukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita di sekalian. Namun dia tidak diampuni dosanya, maka sungguh celaka dan kembali Jibril. Dan sebentar lagi tak terasa dari sekalian, Ramadan akan menghampiri kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka salah satu kebiasaan para sahabat dulu 6 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dia senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan di bulan suci Ramadan. 6 bulan dia sekali. Dan salah satu doa yang sering kita dengarkan adalah Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan jamaah sekalian, para sahabat senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celaka kata malaikat Jibril, orang yang diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang memasuki bulan suci Ramadan, dan kemudian Ramadan itu pergi meninggalkannya dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga jemaah sekalian yang didoakan oleh malaikat Jibril adalah seseorang yang masih mendapati kedua orang tuanya, al-kilafah atau salah satu di antara mereka. Lalu kata Rasulullah SAW, "Falam yadkhulul jannah." Dia tidak menjadikan kedua orang tua itu sebab mereka dimasukkan ke dalam surga. Sungguh celaka dan sekali. Karena kita ketahui bersama bahwasanya salah satu pintu pertengahan, pintu surga pertengahan adalah kedua orang tua kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, ridha Allah, ridha walidain, sesungguhnya ridha Allah Subhanahu wa taala adalah terletak pada ridha dari kedua orang tua kita di sekalian. Wasallallahu fi sakhatil walidain, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Maka siapapun di antara kita masih berikan kesempatan untuk bersama kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatan tersebut jemaah sekalian, ataupun salah satu di antara mereka. Apalagi kalau mereka sudah tua, yang sudah membutuhkan perawatan dari kita, yang harusnya kita sebagai anak ini harus berbakti kepadanya. Yang kita lihat sekarang banyak seorang anak yang mereka sudah merasa sukses, sudah berhasil untuk menggapai cita-citanya, dan kemudian mendatangkan kedua orang tuanya. Terlihat dengan kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, namun tidak pernah bertemu kepada Rasulullah SAW. Seorang tabi'in yang pada zamannya itu seorang yang tidak terkenal, sosok yang tidak dikenal oleh banyak orang, namun dia terkenal di langit. Sampai-sampai Nabi kita SAW berwasiat kepada Umar bin Khattab bahwasanya suatu saat nanti ada penduduk dari Yaman, kota Yaman, suku Qad, yang akan datang untuk menunaikan ibadah haji, namanya Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tapi dia mengatakan suatu saat nanti akan datang seseorang namanya Uwais Al-Qarni yang memiliki tanda sakit di pusatnya sekecil dirham. Maka ketika aku bertemu dengan sosok lelaki itu, kata Nabi SAW, maka minta ampun, suruhlah dia meminta ampunkan kepada Allah. Bayangkan Umar bin Khattab, seorang khalifah di masa itu, disuruh untuk meminta diampunkan oleh Allah kepada Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni bukanlah siapa-siapa, bukanlah sosok orang yang terkenal,
dia tidak viral, tapi namanya terkenal di langit jemaah sekalian. Doanya mustajab, doanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata salah satu sebab yang menyebabkan doa Uwais al-Qarni, seorang laki-laki, seorang pemuda yang tidak terkenal pada saat itu, bahkan mereka dihina. Uwais al-Qarni dihina, dicela karena sosok lelaki yang miskin jemaah sekalian. Namun doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab di antaranya adalah bentuk kebaktian Uwais al-Qarni kepada kedua orang tuanya. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanfaatkan waktu ketika kita masih bersama dengan kedua orang tua kita. Jangan merasa kita sudah hebat. Boleh jadi jerih payah doa-doa kedua orang tua kita lah yang menyebabkan cita-cita yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Bahkan sebuah muslimat yang pernah saya baca, ketika seorang orang tua itu berbicara dengan anaknya, lalu kemudian orang tua tersebut sudah takut mengangkat suaranya untuk berbicara dengan anaknya, maka kata syekh itu, engkau adalah anak yang durhaka. Bayangkan jemaah sekalian. Maka sekali lagi jemaah mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah Allah mensejajarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah, jangan kau sekutukan Allah, wa bil walidayni ihsana, dan kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua. Bakti kepada orang tua jemaah sekalian merupakan sebab yang kita akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari Allah. Kan jangan pernah kita bercerita kasar, berkata kasar kepada kedua orang tua. Namun sekarang jemaah sekalian banyak di antara anak yang sangat durhaka kepada kedua orang tuanya, rela berkata kasar, bahkan sampai menyakiti, bahkan ada yang membunuh disebabkan hal-hal yang sepele. Dia tidak pikirkan jemaah sekalian bahwasanya waktu mereka kecil ini, dilarang oleh kedua orang tuanya, tanpa melalah. Ketika anaknya meminta sesuatu, pasti orang tuanya berusaha untuk mengabulkan. Dan ketika anaknya sudah sukses, dia merupakan kedua orang tuanya. Maka 3 golongan ini jemaah sekalian, malaikat Jibril mendoakan orang-orang golongan tersebut, Allah ma'an fawajib, sungguh celaka. Ketiga golongan ini. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Maka jemaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang didoakan termasuk dari ketiga doa malaikat Jibril tersebut, dan maka kita senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan umur yang panjang. Amin. Untuk kemudian kita dipertemukan bulan yang mulia, bulan yang itu di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan di dalamnya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu taubat dia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita masuk orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi